Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Al-ayat sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Pada pagi hari ini kita bisa mengawali pagi ini dengan beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dengan nawaitulillah senantiasa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya kita sekalian di masjid yang mulia ini mudah-mudahan menjadikan wasilah kita mendapatkan ilmu manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin fi kulli salatin wa anhu sallallahu alaihi wasallam amrartu bisiwaki hatta khashitu ayyaktuba alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian, kita lanjutkan kajian dalam kitab ini bahwa diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyampaikan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Laula an asyqa lamun teu ngaberatkeun kaula ala ummati kana umat kaula, la amartuhum maka sanyana bakal miwarang kaula hum ka umat bisiwaki kalayan siwakan atanapi sikat gigi fi kulli salatin dina unggal nganetepan salat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam amrartu bisiwaki hatta khasyitu ayyaktuba alayya. Amrartu ngulang-ulang kaula bisiwaki kalayan siwak hatta khasyitu sehingga khawatir kaula yuktuba alayya, yang diwajibkan siwak alayya ke kami. Maksudnya sedikit kita kaji bahwa ini fadilah keutamaan siwak. Siwak itu nyusur, lamun bahasa Sunda namanya. Siwak itu nyusur. Jadi siwak itu yang sangat disunahkan itu menggunakan kayu arok. Kayu arok itu al-ud, sejenis kayu yang ada cuma di Timur Tengah. Dan itu sebenarnya yang menjadi keafdoliahannya, selain Kanjeng Nabi menggunakan kayu itu, ternyata setelah diadakan penelitian oleh para ilmuwan bahwa getah kayu arok itu mengandung enzim yang sangat bagus untuk menguatkan gusi dan gigi. Dan kemudian mengandung antiseptik. Jadi apa? Mulut kita itu akan bersih dari macam-macam kuman dan penyakit. Ya, ini luar biasa. Memang penelitian itu datang setelah apa? Setelah ada perintah dari syariat. Maka setiap yang dianjurkan syariat itu pasti punya manfaat. Dan setiap yang dilarang oleh syariat pasti ada madharat. Nah, ini perlu kita gariskan dalam hati kita bahwa ternyata Rasulullah menyuruh itu lain teu aya manfaat gitu ya. Bukannya tidak ada manfaat, pasti ada manfaat. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab kajian yang lain bahwa seringnya menyusur sikat gigi pakai kayu arok atau zaman sekarang ya pakainya sikat gigi pakai pasta. Itu manfaat diantaranya pertama bagi para yang sedang hafid apa saja ya, tahfidz lagi menghafal. Itu manfaat siwak itu menguatkan hafalan. Ya, menguatkan hafalan. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kotoran yang ada di mulut kalau tidak dibersihkan
itu akan menciptakan balgham. Balgham itu dahak. Dahak itu memperlambat hafalan. Maka manfaat gurah juga ada itu ya. Gurah itu kan ada yang gurah pakai ramuan, ada yang sekarang pakai bahan kimia juga ada. Tapi jangan kalau yang pakai bahan-bahan obat ya. Sekarang mah pakai, saya sendiri sudah gurah lebih dari 3 kali. Tapi anggerwe suara goreng gitu ya. Tapi itu bukan hanya untuk suara, tapi untuk kesehatan gitu ya. Maka siwak diantaranya itu menguatkan hafalan ya. Ketika kita mau baca Quran pakai siwak, kemarin niatnya saya sampaikan, nawaitul istiyaka sunnatan lillahi. Coba ulangi lagi Pak, nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Nah itu niatnya siwak. Sambil Rasulullah itu mensyariatkan siwak itu bagusnya jangan ke atas ke bawah, tapi ke kanan ke kiri. Tapi kalau menurut medis, ya, menurut medis itu kalau sikatan bagusnya begini. Karena apa? Itu menghilangkan sisa-sisa makanan. Bagaimana Pak Ustadz? Antara medis dengan syariat itu bertentangan? Bukan bertentangan. Itu kita combine-kan saja, ya. Kita kombinasikan saja, ya. Pakai Kanjeng Nabi dapat sunnahnya, pakai apa begininya dapat kesehatannya. Tapi cukup begini juga cukup. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau kita sudah sikat gigi di kamar mandi, kemudian saya lupa nggak bawa kayu arok? Ya kalau para ulama itu mensyariatkan walaupun sorban yang kasar ini boleh nawaitul istiyaqah begini. Itu cuman syariatan saja. Tapi kan tadi sudah bersih di kamar mandi. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya akan saya wajibkan untuk bersiwakan setiap mau sholat. Ayeuna Pak, lamun kita siwakan setiap mau sholat sikat gigi, setiap mau sholat sikat gigi, iya ada orang yang menganggapnya enak, ringan. Tapi kan ada orang yang menganggapnya apa? Berat atuh. Setiap mau sholat sikat gigi, jangankan sikat gigi, ya. Sikat giginya aja cuman bangun tidur sama mau tidur, itu pun sudah bagus kalau istiqomah. Kalau enggak, ya sudah itu kan tidak diwajib. Tapi apa? Maka Kanjeng Nabi hatta khosyitu an ayyaktuba alayya, ya, sehingga aku khawatir nanti diwajibkan kepadaku, ya, dan kepada umatnya. Nah ini makanya para sekalian, ternyata jangan remehkan sikat gigi, terutama menggunakan kayu arok, ya. Kalau Kanjeng Nabi itu ada sahabat khusus yang membawakan beliau itu kayu arok, ya, ada khusus. Bahkan dalam sejarah itu ketika Kanjeng Nabi mau sholat itu, kalau sahabatnya tidak lupa selalu ngasih siwak kepada Kanjeng Nabi. Nah ini, ya. Kalau sekarang kan banyak pasta gigi sudah mereknya siwak F, kan gitu ya. Macam-macam ya. Tapi yang sangat esensi adalah membersihkan gigi dengan cara niat gitu loh. Karena apa? Yang menjadi patokan itu ibadah itu satu niatnya, yang kedua anjuran syariatnya. Ya gitu ya. Jadi ini penting ya. Pak Ustadz, saya tidak punya gigi, ompong kembali lagi seperti anak kecil sudah tua, ya syariatan sajalah, ya syariatan saja kikian we hungkul, ya. Yang penting niatnya. Seperti ketika Bapak tidak punya rambut kepala, karena syariatnya wudhu itu mashu ba'dir ra'si, maka kita dianjurkan mengusap kepala walaupun tidak punya rambut, dan seperti itu ya. Mashu ba'dir ra'si. Nah ini penting. Jadi siwak itu bukannya tidak ada anjuran, ada anjurannya. Dan ini merupakan adabnya kita ketika sebelum wudu, ya, sebelum wudu. Maka keterangannya wa mardatun lirabbi wa mushatun lisyaiton. Tuh. Manfaat siwak diantaranya menjauhkan dari syaitan dan menurunkan ridha Allah. Oh, makanya betul ya. Bau mulut kita itu kecuali puasa, makanya puasa itu kenapa dimakruhkan sikat gigi ingda zawal, ya, ingda zawal.
tapi sebelumnya itu dianjurkan. Ini ya, sebelumnya dianjurkan artinya setelah kita itu sahur langsung melaksanakan sikat gigi atau siwakan. Nah, itu tetap ya. Pak Ustadz, apakah sama siwak dengan kayu arok dengan menggunakan sikat gigi? Kalau esensinya sama, tapi mungkin kalau fadilahnya beda. Sebab kalau fadilah itu tidak bisa dihilangkan dengan apa yang diperintah oleh Rasul. Kalau fadilah keutamaan pakai kayu arok, ya kayu arok. Makanya tetap walaupun sudah sikat gigi pakai sikat gigi pabrik, kita pakai kayu arok itu untuk melaksanakan syariat. Dan itu ternyata menurunkan ridha Allah pada kita. Ya. Wa muskhitatun lisyaitan, dan syaitan itu benci kalau pada orang yang giginya bersih sering siwakan. Nah, ini maka kita harus selalu itu. Nawaitunya lillah, apalagi geus mulutna bau tara siwakan eta mah nurus tunjung. Ya. Bahasa Inggrisnya teh nurus tunjung ya. Sudah mulutnya bau enggak pernah siwakan. Enggak pernah sikat gigi. Nah, asyaddu istihbaban, sangat disunahkan bersikat gigi siwakan itu kapan? Kemarin saya sampaikan wa ba'da aklil basoli wa jinsihi, ya, jengkol ya. Setelah kita makan makanan yang berbau kal jengkoli wal petei. Seperti jengkolan petei itu sangat dianjurkan kita sikat gigi, ya. Itu sangat ya. Asyaddu istihbaban. Kalau bahasa asyaddu itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu superlative degree, sangat ya. Ya, apalagi kalau ya, afdolu luar biasa ya. Alu tafdil ya. Summa majlis lil wudu'i bil wudu'il mustaqbilal qiblah ala maudi'in murtafi'. Nah, ini setelahnya lalu berwudu. Nah, lalu manfaat siwak diantaranya adalah apa? Mempercepat keluarnya ruh bagi orang yang sedang naza'. Tuh. Jadi beda orang yang rajin sikat gigi dengan niat atau pakai kayu arok, ketika keluar roh itu beda. Kalau orang yang rajin sikat gigi pakai kayu arok dengan nawaitu lillahi ta'ala siwakan, niat karena Allah, maka ketika naza' itu tidak lama-lama. Ya, karena itu sudah mardhatun lirrabb. Ya, makanya betul guru-guru kita itu ketika wafat itu gampang-gampang, ya. Karena apa? Yaitu punya secara teoritis dan praktisnya mengamalkan ilmunya itu, ya. Ya, di antaranya guru-guru kita yang wafatnya di Mekah Al-Mukarramah seperti Mbah Maimun, ya. Guru-guru kita yang wafatnya di Madinah seperti Romo Kiai Haji Masruri Abdul Mughni. Itu mempunyai ternyata bukan sembarangan. Karena apa? Mereka memiliki amalan yang khusus. Coba Mbah Maimun kalau membaca nadom itu, sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra, itu beliau sampai nangis. Karena kecintaannya dengan Siti Khadijah. Ya. Makamnya di sampingnya Siti Khadijah, luar biasa. Ya. Itu Mbah Maimun, ya. Romo Kiai Haji Masruri Abdul Mughni, saat saya ngaji Ihya sama beliau pernah dawuh begini, saya pengen meninggal di Madinah. Ya, itu tahun 95-an itu ngomong seperti itu. Tahun 95 dawuh seperti itu. Ketika saya ngaji Ihya sama beliau di depannya. Ya. Ternyata apa? Tahun 2013 atau 14 itu saya lupa. Ya. Beliau setelah tawaf, kecapean, seperti tidur, dibawa ke rumah sakit, wafat. Dimakamkan di mana? Di makam Baqi Al-Gharqad, di belakang sana, lurus dengan jejer dengan makam para sahabat. Karena apa? Mereka punya amalan. Loh, kita siwakan aja males ya. Ya, padahal siwakan itu memudahkan kita mengeluarkan ruh ketika naza'. Ya. So, kira-kira bapak di sini, ibu di sini pengen nazaknya lama, kejet-kejet gitu. Ya. Pasti semuanya pengen gampang. Maka cara mudah diantaranya adalah apa? Ketika mau sholat itu siwakan. Gak siwak di sini di masjid, ya ketika di rumah pakai sikat gigi. Minimalnya ketika habis makan makanan yang berbau tadi. Ya. Kalau di Arab itu nggak ada jengkol dan petai dulu, sekarang mah ada. Ya. Itu
yang termasuk berbau apa? Bawang bodas jeung bawang berem, ya. Bawang merah, bawang putih. Itu karena apa? Hobinya orang Arab. Coba lihat, orang Arab itu kalau makan, ya, makan daging kambing itu kalau enggak separuh ping-ping ya enggak. Ya. Separuh ini paha enggak. Tapi apa? Dia punya penyeimbang. Seneng makan bawang merah. Mentah itu dicatrokan gitu. Ya. Karena apa? Itu penetralisirnya, ya. Penetralisir apa yang ada di daging itu, pakainya bawang merah. Makanya mohon maaf kalau kita bicara orang-orang Arab sana, orang-orang Timur Tengah itu keringatnya lebih berbau karena apa? Makan segala digabres. Ya, terutama makanan daging, ya. Luar biasa, ya, makanya dan itu ada amalia-amalia untuk cara menghilangkan itu. Nah, maka para sekalian, sikat gigi ternyata luar biasa. Atau bersiwakan menggunakan kayu arok ini. Ya. Ya. Ada berbagai macam manfaatnya. Summa indal faraghi minas siwaki ijlis. Nah, kalau sudah bersiwakan, maka memang wudu itu ijlis. Bahasanya itu duduk. Summa jlis tuluy calik anjen. Lil wudu'i karena wudu mustaqbil qiblah, menghadap kiblat. Makanya mohon maaf, Masjid Al-Jabbar itu Bapak tadi wudu di bawah, duduk atau tidak? Duduk atau tidak? Itu ada tempat duduknya, itu sesuai syariat. Lain ngarang-ngarang, Pak Ridwan Kamil lain. Ya, karena memang ada keterangannya. Summa jlis lil wudu, calik duduk untuk berwudu. Oh. Ya. Bagi yang tidak biasa memang heseknya, Pak, ya. Bagi yang tidak biasa memang susah. Tapi ternyata wudu itu bagusnya duduk. Ya. Bagusnya duduk. Summa jlis tuluy calik anjen lil wudu'i karena rek wudu mustaqbilal qiblah ala maudhi'il murtafi. Tapi di tempat yang tinggi. Cuman kendalanya kalau di kita itu apa? Terlalu rampet. Sehingga apa? Kalau rosyasul wudu'il akhar, cepretan wudu orang lain itu dikhawatirkan bisa kena baju kita, bisa kena apa? Ikhtiraful ma, cara kita ngambil airnya, ya. Maka daripada berdesek-desekan, kita ambil apa? Kalau longgar, ya. Kalau berdesek bagaimana? Ya yang penting kita ikhtiyat, hati-hati supaya kita tidak terkena cipratan yang lain, ya. Fi maudhi'in murtafi. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, awas jangan mempraktekkan wudhu yang pakai aqua gelas kecil. Karena belum tahu secara teoritis praktisnya. Udah nu umum. Yang kan ada ya di grup-grup WA itu cara wudhu pakai air satu gelas aqua gelas air mineral gitu ya. Itu kalau kita nggak tahu teorinya ya jangan. Ya. Mending cari air yang normal sajalah. Ya, yang normal. Kalau misalkan tidak ada sama sekali baru, ya, karena tingkatan darurat itu ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya, ya. Kaila yusibaka supaya henteu ngeunaan kaka anjeun ar-rasasu wa qul bismillahirrahmanirrahim a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, kalau kita mau wudu bismillah, ya. Makanya dalam kitab fikih qiraatu tasmiyah sunnah. Membaca bismillah itu sunnah. Sambil baca doa. A'udzubika rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi memang doa itu dianjurkan setiap kita itu mau melaksanakan apapun yang baik. Maka saya pernah menyampaikan ciri-ciri orang yang cerdas dalam surat Ali Imran ayat 90-91. Di sana diterangkan bahwa ciri-ciri orang yang cerdas itu satu, alladzina yadhkurunallah. Mereka itu rajin berzikir ke Allah. Ya, dalam keadaan apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman ay fis shalah. Ya, tafsir ulama itu qiyaman ay fis shalah. Dalam keadaan salat. Karena apa? Afdhalul dzikri fis shalah. Sebaik-baiknya orang zikir itu dalam salat. Pertanyaannya, kita itu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sudah tahu artinya belum? Ya. Karena afdhalul dzikri fis shalah. Ya kita sudah umur, mohon maaf, sudah umur hampir 60 tahun lebih, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum nggak tahu artinya. Ya. Kan kadang kan kita ya
pengennya sempurna tapi tidak tahu arti, maka belum terlambat. Kita harus rajin cari ngaji. Makanya kalau ngaji itu bagusnya yang talaqiyul ustad, bertemu dengan guru. Jangan ngaji di YouTube dianggap cukup, ya. Boleh nggak Pak Ustadz ngaji di YouTube? Boleh, nggak dilarang. Tapi yang terpenting adalah talaqiyul ustad, bertemu dengan guru. Kalau yang kita di medsos-medsos itu sifatnya cuman pengalaman, ya. Tapi untuk pengamalan kita talaqiyul ustad. Bagusnya seperti itu, ya. Makanya anak-anak kita itu suruh ngaji ke guru-guru di depan rumah, ada musola, ada masjid, ada guru yang ngajar, suruh ngaji. Diperihin pesantren mah mang puluh tahun ente, ya itu di depan rumah, ya, yang suruh ngaji, karena itu penting. Talaqiyul ustad, ya. Nah, ini jadi membaca zikir, qiyaman ay fi shalah wa qu'udan, duduk seperti ini, duduk di rumah, ya. Dimanapun kita duduk kita harus zikir terus. Wa ala junubihim, ini isyarat ketika kita mau istirahat, dalam keadaan tidur pun junubihim juga ay fil maradin. Fi maradin, dalam keadaan sakit pun kita berzikir. Baru setelah berzikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, dahulukan mana berzikir dan berpikir? Halo Pak, dahulukan mana berzikir dan berpikir? Berzikir dulu dalam Al-Quran itu. Alladzina yadhkurunallah, baru wa yatafakkarun. Maka banyak orang yang tafakur tapi tidak berzikir, banyak orang yang stres. Karena apa? Memberdayakan pikirannya sekuat tenaga, tapi tidak diawali dengan zikir, maka gampang stres. Sebab apa? Sebab tidak didahului dengan asma Allah. Ya. Makanya kalau kita itu mau apapun, zikir dulu, berdoa dulu, ikhtiar dulu lillah, baru kita tafakkur. Lalu objeknya berpikir mana? Yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Objeknya berpikir itu ya makhluk ini. Jangan objek berpikir kita itu justru Allah itu sendiri, malah nggak boleh. Terancam oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati. Berpikirlah engkau, silakan kamu menggunakan pikiranmu sampai kepalamu botak, silakan. Tapi memikirkan makhluk Allah, bukan memikirkan zatnya Allah. Nah, karena kalau kita memikirkan ranahnya Allah, udah nyaris mual bisa Pak, nggak akan bisa. Contoh, al-ikhtiyaru afdalu minan najah. Ikhtiar itu wilayah makhluk, sedangkan sukses itu wilayah Allah. Tapi kebanyakan orang kan yang dipikirin apanya? Suksesnya dulu, ya. Tapi ikhtiarnya nggak dipikirkan. Justru yang harus dipikirkan itu apa? Ikhtiarnya yang luar biasa, ya. Coba Bapak dan Ibu sekalian mau ke Al-Jabar ke sini, ikhtiarnya apa? Bangun lebih pagi, kan begitu, ya. Bangun lebih pagi itu ikhtiar. Tapi sebenarnya kalau secara kitab akhlak tasawuf, kita mau beramal soleh itu sudah diberikan waridah oleh Allah. Loh ini loh, Bapak A, kamu nanti akan dapat kuliah subuh sekaligus paket jamaahnya ikut. Itu sudah dapat waridah dari Allah. Ngadak-ngadak bangunnya pagi. Itu, ya. Ngadak-ngadak ikhtiarnya berdoa. Jadi kita mah usik malikna ku Allah, ya. Ya, bolak-baliknya kita itu sama Allah. Lalu yang kedua, ad-du'a'u afdalu minal ijabah. Doa itu wilayah makhluk, ijabah itu wilayah Allah. Tapi kebanyakan orang, banyaknya apa? Yang dipikiri itu ijabah terus. Tapi doanya tidak dipikir tata caranya. Nah, padahal doa itu wilayah Allah. Sedangkan ijabahnya doa itu wilayah makhluk. Sedangkan ijabah itu wilayah Allah. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Maka tadi alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim baru wa yatafakkarun. Maka kalau kita punya hajat apapun, Pak, dahulukan zikir dulu. Setelah itu baru ikhtiar berpikir mau caranya bagaimana, ya. Lamun cekolot baheula mah rek indit digawe di dagang teh, ieu teh dinten Salasa rek ke arah wetan, ke arah kulon, ikhtiar eta teh. Ya. Diikhtiari, ya. Terus apa? Lamun urang poe Rebo
ikhtiarna rek arah ke kulon, apa ke kawetan, ke kidul, apa ke kaler. Terus kalau orang dagang itu ikhtiar, bukan namanya mendahului takdir, bukan. Sebab ada kamus namanya kamus mujarrobat. Bapak dengar ya kamus mujarrobat ya. Apa itu mujarrobat? Mujarrobat itu bahasa Arab jarroba yujarribu ya. Mujarrobat itu artinya apa? Perkara-perkara yang sudah terbukti, telah dibuktikan. Mujarrob. Makanya kalau obat itu mujarab itu artinya apa? Itu sudah dibuktikan, cespleng begitu. Mandi. Ya, mandi. Ya. Nah, makanya bahasanya mujarrob. Ya. Nah, mujarrobat itu artinya kumpulan aurat dan dzikir atau keterangan-keterangan yang ketika diamalkan itu sudah mujarab gitu loh. Tapi yang ngamalin orang soleh. Kalau yang ngamalin orang salah ya nggak mujarab. Ya, ya. Kan kalau orang sekarang kan banyaknya apa? Baru saja sholat duha sebulan, lalu berdoanya macam-macam. Ya Allah, saya sudah sholat duha sebulan, kok nggak ada keajaiban ya? Oh, baru sholat duha sebulan mintanya keajaiban. Baru sholat tahajud sebulan atau barangkali 7 hari berturut-turut. Lalu doanya macam-macam mintanya. Ya Allah, saya sudah sholat tahajud 7 hari berturut-turut. Kok nggak ada keistimewaan ya? Oh, sholat tahajud kok minta keistimewaan? Ya, itu tandanya sholat ibadah kita itu masih bukan lillah, tapi lil hajat. Masih kebutuhan. Loh Pak Ustadz, kita kan boleh kalau ada hajat itu mendekatkan diri kepada Allah. Boleh, tapi itu wasilah bukan tujuan. Leres tuh Pak? Itu wasilah bukan tujuan. Tujuan kita itu lillah. Coba niat-niat yang kita baca. Usolli fardhu subhi raqataini mustaqbil qiblati adaan makmuman lillah. Lillah itu kuncinya. Tapi kalau dalam hati masih tidak ada lillah, oh berarti itu masih menjadikan sholat itu tujuan bukan apa? Bukan wasilah. Sholat itu wasilah menuju Allah. Tujuannya itu Allah gitu maksudnya ya. Maka kalau ada hajat diawali dengan zikir dulu ya. Makanya orang yang cerdas di hadapan Allah itu bukan orang yang gelarnya di belakang akademis ngejentrek SH, MPD, PhD, MM, profesor, doktor, bukan. Tapi orang yang cerdas itu ulil albab ya tadi alladzina yadhkurunallah. Kan ayat sebelumnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi kalau profesor doktor tidak pernah berzikir, bodoh. Leres Pak? Bukan orang cerdas. Kalau profesor doktor gelar akademisnya nggak jentrek, tapi nggak tahu tata cara berzikir dan berpikir, ya, bukan orang cerdas di hadapan Allah. Maka saya pernah ngaji dalam kajian filsafat barat. Filsafat barat itu diawali dengan keraguan kepada Allah. Tapi kalau filsafat Islam diawali dengan keyakinan pada Allah, itu bedanya. Makanya model Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Ibn Rushd, ya, itu apa? Meneliti makhluk itu setelah iman. Tapi orang-orang barat itu apa? Meneliti makhluk belum ada keimanan dalam hatinya. Itu bedanya. Ya. Model Socrates, Plato, ya René Descartes, itu kan orang-orang sana. Makanya walaupun pemikirannya bagus, tapi apa? Pengikutnya itu banyak yang menyimpang. Ya. Tapi model Al-Imam Ghazali, Al-Imam Ibnul Arabi, kemudian kesininya Imam Syekh Al-Mursi, kemudian Syekh macam-macam ya. Itu semuanya makrifat dulu ke Allah, baru meneliti makhluknya ya. Maka kalau tingkatan kita itu bagaimana? Kalau tingkatan kita mah lihat makhluk dulu baru ingat Allah kan? Coba Bapak kalau lihat Masjid Agung ya, masjid yang indah ini, lihatnya Masjid Al-Jabar. Begitu melihat Al-Jabar, subhanallah, indah ya. Caranya apa? Dilihatin masjid dulu baru subhanallah. Itu tingkatan kita. Tingkatan ketika kita orang awam, ya. Jalan-jalan lihat gunung yang indah baru subhanallah.
Begitu hujan besar ada petir, dar, langsung kita subhanallah. Rek subhanallah oge nunggu petir dulu. Itu tingkatan kita ya. Tapi kalau tingkatan para waliullah kan gak gitu. Mau ada petir, mau ada tabrakan, mau ada gunung meletus, hatinya sudah Allah, Allah, Allah terus. Ya. Jadi mau nabrak ya bunyinya Allah. Mau ditempeleng orang ya bunyinya Allah. Mau dihina orang ya bunyinya Allah. Ya karena apa? Hatinya sudah dzikir terus. Ya. Makanya kita latihan Pak ya. Naik mobil, naik motor Allah, Allah terus. Kalau ada yang nyalip ngedadak ya Gusti Allah, ya Allah Rabbi gitu. Karena apa? Hati kita Allah. Coba kalau orang yang hatinya nggak ada Allah, disiap ku batur ngedadaknya, goblok sia teh rek maot. Gitu nyebat lagi. Ya. Karena apa? Tidak ada zikirnya. Makanya Pak dulu waktu saya itu dinasehati oleh guru saya Kiai Haji Abdul Halim, ya beliau murid langsung Mbah Maimun, sekelas dengan Gus Baha. Itu beliau ngomong begini, Wan, kalau kamu punya kendaraan baik motor maupun mobil, yang pertama kali dijaga oleh kamu apa? Mulutmu. Saya nggak ketemu rumusnya pertama itu. Kenapa kalau punya mobil dan punya motor yang perlu dijaga pertama mulutmu dengan hatimu ya. Karena begini ternyata betul. Kita lagi bawa mobil enak-enak, tahu-tahu ada yang gitu. Tahu-tahu di depan kalau hati kita dan mulut kita nggak sinkron, pasti bunyinya jelek. Pasti bunyinya jelek. Dan itu memang benar ya. Nah itu makanya ini para sekalian, wudu itu bagusnya duduk, kemudian jangan sampai kita ini cepretan-cepretan itu menimpa atau mengenai orang lain. Dan ternyata berdoa, berzikir itu sebelum berwudu itu perlu ya. Setelahnya pun berdoa. Makanya kemarin saya juga membaca kitab, kalau kita habis berwudu lalu berdoa, doanya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas. Itu ternyata Pak kalau dibaca kita itu ba'da wudu, itu fadilahnya nanti kita di yaumil qiyamah itu ada sesuatu yang tidak bisa kita lalui kecuali dengan karena orang yang biasa baca doa itu. Tuh. Jadi dihafal ya Pak ya sekarang. Kan kita mau, kalau orang mau masuk mahasiswa trik, masuk kuliah trik, masuk ujian supaya gampang kan tahu kisi-kisinya ya. Ini udah ada kisi-kisinya Pak. Supaya di hari kiamat kita mudah. Di antaranya apa? Sering kalau ba'da wudu kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahim. Kalau dalam kitab Minah Husaniyah itu disambung dengan baca inna anzalnahu 7 kali. Atau Pak Ustadz ketinggalan jamaah, ada wudu nage jauh sebelum jamaah tuh. Ya, hari wuduna pas rekomat mah boro-boro baca doa. Lumpat di tempat wudu. Makanya at-ta'anni qablas shalah itu sangat dianjurkan. Makanya Bapak, kalau kita sudah dengar qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kitab fikih dan hadis mengatakan? Kita nggak boleh lari hanya untuk mengejar sholat. Tetap jalan yang ini aja biasa jalan. Karena apa? Jangan sampai kita lari mengejar jamaah, pedah tas ngupingkeun qomat, begitu takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Sok lihat Pak dalam kitab fikih. At-ta'anni qablas shalah, ya. Berjalan pun harus pelan-pelan sebelum sholat komo para aki-aki wal nini. Ya. Harus dalam at-ta'anni ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu jatmiko, wakor, ya anteng, seperti itu ya. Banyak Pak kalau kita kaji patalina sareng ibadah sataacan sholat. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan dan selalu diberikan hati yang istiqomah untuk bisa melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.